Di Tanah Pasundan, petualangan selalu punya denyutnya sendiri. Dari rimbun hutan yang menyimpan manis kehidupan, debur ombak di pesisir, sampai merayakan keberanian penuh adrenalin. Seru, menantang, dan menyalakan kejutan. Petualangan saya di Jawa Barat sampai di kota Seribu Bukit, Tasikmalaya. Pohon yang berdiri tegak dan kokoh ini udah lama jadi tempat berlindung kawanan lebah madu. Walaupun sudah memakai APD lengkap, tetap harus menyiapkan pengasapan seperti ini supaya mengganggu indera penciumannya lebah, jadi dia tidak terlalu agresif. Pengaman disiapkan, kami lanjut memanjat pohon lewat tangga pasak yang terpasang. Ini sekarang saya sedang memanjat ke atas. Sebenarnya memanjatnya tidak terlalu susah karena sudah ada pijakannya, tapi karena memang pijakannya besi kecil jadi lumayan sakit di bagian kaki. Tangga pasak ini membantu para pemburu menjangkau dahan yang tinggi. Akhirnya saya sudah sampai di cabangnya. Ini sudah menunggu teman-teman yang lain untuk naik ke atas. Puluhan sarang tersebar di beberapa dahan. Jadi butuh banyak pemanjat untuk meraihnya. Perjuangan saya belum berakhir karena saya masih harus melewati cabang di situ untuk ke sarang madunya. Ada di ketinggian, bikin semuanya jadi sulit, termasuk untuk berpindah pijakan. Ini naik ke atas ternyata lumayan sulit karena pijakannya tidak terlalu banyak dan tidak ada dahan juga. Jadi saya lumayan kesulitan. Saya hanya bisa bergerak perlahan agar tak terpeleset dari ketinggian 15 meter. Akhirnya saya nyampai. Tapi sebenarnya ini belum terlalu dekat dengan sarangnya dan ini tinggi banget. Saya deg-degan banget ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu lagi dulu pemanen yang di bawah. Ini Ahmad ini ada di hutan Jawa Barat. Setelah mendekat ke sarang, satu persatu rumah madu mulai diambil. Ini para pemanennya sudah mulai memanen sarang lebahnya dan lebahnya sudah mulai berterbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Asap jadi cara paling mujarab bagi para pencari madu. Asap akan mengaburkan aroma feromon, alat komunikasi kawanan lebah saat terancam. Inilah pemanenan. Efek asap bikin kawanan lebah tercerai-berai, sehingga mengurangi ancaman pengambil madu. Sarang lebah yang diambil itu nggak semuanya, sengaja ditinggalkan supaya lebahnya itu bisa bersarang lagi di sisa sarang yang ditinggalkan.
Selama sang ratu ada di dalam sarang, lebah prajurit akan balik ke tempat semula dan kembali membangun sarang. Ini lebahnya nempel terus di tangan saya dari tadi nih. Saya udah sepin tapi dia gak mau pergi. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya tidak memukul atau mematikan lebah yang mendekat. Begitu menyengat, lebah akan mengeluarkan aroma tertentu yang memancing kelompoknya untuk menyerang. Sekarang ini adalah waktu yang baik untuk memanen karena memang lagi musim kemarau. Jadi kualitas madu yang dihasilkan itu bagus. Makanya nih, bapaknya dari tadi teriak mantap terus. Alhamdulillah. Lihat, alhamdulillah, jackpot. Mantap Suhatma, mantap. Walaupun ada banyak sarang lebah di sini, tidak semuanya itu ada yang ada madunya. Tapi walaupun sarangnya kosong, nanti tetap akan kita ambil karena masih bisa dimanfaatkan. Aduh, Itu bapaknya manen di sebelah sana nggak pakai perlengkapan sama sekali, tangan kosong. Bagi yang sudah ahli, mengambil madu dengan tangan kosong biasa mereka lakukan. Mereka paham perilaku lebah, jadi tidak tersengat secara membabi buta. Lebahnya mulai berterbangan lagi karena bapaknya lagi memanen barusan ke sarang yang baru. Jadi saya harus siap siaga nih. Gak main-main ya, ternyata memang pengorbanan perjuangan untuk memanen sarang lebah, memanen madu. Saya dari tadi ketakutan di sini, bapaknya santai aja berdiri. Udah, Pak. Setelah berjibaku, hasil panen akhirnya terkumpul. Nah, ini dia hasil panennya. Lumayan banyak. Ini baru satu kantong plastik, masih ada lagi tuh di sana. bersama. Ini dia madunya, ini penuh semua ini ya, Pak. Tuh, wah, mantap. Keren, Pak. Dari sarang lebah 1 meter seperti ini, madu yang dikumpulkan bisa mencapai setengah liter. Pak, ini gimana saya turun ya? Tuh. Nah, Jujur ini saya sebenarnya lebih takut turun daripada naik. Jadi saya harus nungguin bapaknya dulu yang turun duluan supaya bisa memandu saya. Karena di bagian atas ini itu tidak terlalu banyak pijakan, jadi lumayan sulit. Akhirnya sampai di zona nyaman dan zona aman ini. Tapi saya masih harus turun lagi ke bawah. Tapi harusnya tidak terlalu sulit nih kalau di bawah sini. Ini karena PD-nya lumayan panas dan juga menghalang pemandangan saya, jadi saya mau buka dulu karena memang di bawah sini sudah aman, jadi sudah bisa dilepas. Setelah madu selesai dipanen, kawanan lebah yang berterbangan langsung mereda. Situasi pun kembali aman. Panen madunya sudah selesai, sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kami lanjut perjalanan ke arah selatan menuju pesisir pantai Cipatujah. Selain untuk dikonsumsi, sarang lebah bandu ini juga bisa dimanfaatkan menjadi lilin. Nah, ini step yang pertama, kita harus pisahkan dulu nih madu dari sarangnya. Akang bantu tuang ya, Kang. Memeras madu dari sarangnya cukup mudah. Tinggal disaring buat memisahkan kotoran.
Ini kelihatannya enak banget, jadi saya mau nyobain langsung. Enak banget dan ada sedikit rasa asemnya, jadi nggak terlalu buat enek. Dan karena memang sekarang ini lagi musim kemarau ya Mak Kang, jadi nektarnya tuh multi yang ngebuat teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga rasanya jadi lebih ada asamnya sedikit. Enak kan? Kalau madu dan sarang sudah dipisahin, lanjut dipanasin sampai mencair. Memang kalau kita hidup di alam itu banyak sekali bahan-bahan dari alam yang bisa dijadikan sebagai alternatif lain untuk penerangan. Salah satunya adalah sarang lebah yang bisa dijadikan lilin. Ini sudah dicetak, tinggal tunggu dingin supaya nanti siap untuk digunakan. Butuh 1 jam agar lilin benar-benar keras. Sambil menunggu, saya olah madu sebagai bumbu santapan. Sarangnya sudah dimanfaatkan untuk membuat lilin. Sekarang yang nggak boleh kelewatan adalah madunya akan saya olah untuk memasak ayam bakar madu. Ayam bakar jadi menu olahan kami kali ini. Hari sudah mulai gelap, jadi sekarang saya mau nyalakan lilinnya sekaligus untuk memperindah suasana malam ini. Madu ini memang biasa digunakan sebagai bahan untuk masakan seperti ini dan juga pas untuk mengganti energi. Apalagi kita seharian udah beraktivitas capek ya Kang? Iya. Tengah lagi! Ombaknya besar sekali dan saya sedang berada di Pantai Madasari, mau mengikuti salah satu kegiatan warga lokal di sini, mencari biota laut yang biasa dimanfaatkan. Ombak yang membumbung tinggi nggak bikin nyali saya ciut buat menyisir karang di pesisir Pangandaran. Soalnya ada biota unik yang saya cari di antara batuan karang ini. Ombaknya gede banget, ya ampun! Ini dia yang dicari. Kalau di sini tuh nyebutnya tamikil. Aduh, dia bentuknya sedikit seperti kayak ulat bulu, tapi cangkangnya tuh lebih keras deh yang di bagian tengah. Dan di bagian pinggirnya ada kayak duri-duri halus gitu. Menghindar dulu karena yang ini ombaknya lumayan besar deh. Ini dia dapat lagi tamikilnya. Ini selain harus ngambil tamikil yang lumayan menempel keras di karang, saya juga harus bertarung dengan ombak yang ada di sini. Gede banget ombaknya. Saya basah ini, basah kuyup. Tubuh tamikil bisa menghisap dan menempel kuat pada karang. Makanya tamikil tak bergeming meski digempur ombak laut selatan. Saking kuatnya, kami harus memakai alat congkel untuk melepaskan tubuhnya. Jadi untuk mencari tamikil ini harus hati-hati karena dia hidup di batu karang yang langsung berhadapan dengan ombak pantai selatan. Jadi lumayan deras ombaknya. Jadi selain harus melihat detail si tamikil ini karena dia itu hampir nyaru atau hampir sama warnanya dengan batu karang, saya juga harus berhadapan dengan si ombak ini. Seru sekali mencarinya sebenarnya.
Tamikil ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Jadi kalau siang hari kayak gini, dia menempel di batu koral dengan sangat kuat dan makanannya biasanya lumut. Ini kan ombaknya sudah tidak kondusif. Kita cari tempat yang lebih aman aja yuk. Oke. Nah ini karena kondisi lautnya sudah mulai pasang, jadi ombaknya besar sekali dan sudah mulai tidak kondusif. Jadi kita mau mencari lokasi lain yang sekiranya aman. Ayo Kang, gimana Kang? Kita sana aja. Oke. Mari, 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 mari. Ini lokasinya sebenarnya hampir-hampir mirip sama yang tadi. Jadi kalau ombaknya datang kita harus segera menggeser karena ombaknya arahnya dari depan arusnya. Nah, di sini itu habitatnya masih terjaga sekali karena kelihatan dari banyaknya persediaan makanan si Tamikil ini. Salah satunya adalah nih, rumput-rumput atau lumut-lumut yang ada di sini. Nah, bagi warga Madasari di sini, ini Tamikil biasanya dijadikan sebagai kuliner yang lezat sekali. Jadi saya mau minta beberapa untuk saya masak di campervan nanti. Saya penasaran banget ini rasanya kayak gimana. Semilir angin melengkapi keindahan pantai Madasari. Sambil menikmati, saya akan membuat olahan tamikil. Kali ini saya mau mencoba untuk memasak tamikil. Air panasnya sudah siap dan bumbu-bumbu semua sudah saya siapkan. Waktunya kita memasak. Tips untuk memasak tamikil ini cukup disiram pakai air panas, jangan direbus. Karena kalau direbus justru bisa ngebuat dagingnya itu jadi keras. Nah ini tinggal didiamin beberapa menit supaya nanti kulitnya itu bisa lunak, jadi gampang untuk dibersihkan. Nah ini sudah direndam sekitar 5 menitan. Sekarang waktunya untuk dibersihkan. Jadi ini cara bersihinnya, bagian duri-duri halusnya itu dikerok atau dikikis kayak gini. Lalu nanti bagian cangkangnya dikupas dan kotorannya dikeluarkan. Cangkang tamikil menempel seperti sisik batu. Di balik cangkangnya ada daging tamikil yang terkenal lezat. Ini ternyata kalau sudah dibersihkan dagingnya mirip seperti cumi. Cuma bedanya si tamikil ini lebih keras. Pasti enak nih baunya, wangi banget. Rasanya enak banget, tapi tekstur tamikilnya memang lebih sedikit alot, kayak tulang muda gitu teksturnya. Tapi rasanya enak, gak ada amisnya sama sekali. Padahal tadi waktu sebelum dimasak tuh lumayan amis baunya. Tapi ternyata waktu udah dimasak mantep banget. Akhirnya lelah dan rasa penasaran saya terbayarkan dengan hidangan tamikil yang lezat sekali ini. Sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana malam di tepi pantai. Selain pemandangan yang indah, Pantai Madasari juga memberikan saya suasana yang tenang banget di tengah-tengah perjalanan ini. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat, untuk besok melanjutkan petualangan saya lagi. Nyali saya
kembali terpacu menerabas jalur-jalur pegunungan Jawa Barat dengan motor trail. Ini pemandangan kalian. Kontur alam Bandung Barat didominasi dataran tinggi dan perbukitan. Medan yang menantang untuk penghobi motor trail. Trek yang saya lalui ini jalannya bebatuan. Jadi hati-hati karena jadi licin banget. Licin banget. Terus buat ini saya ini langsung hati-hati. Menghadapi jalur seperti ini, selain terampil mengendalikan motor, juga harus pandai jaga fokus. Menjaga laju motor sekaligus keseimbangan. Memang paling seru menelusuri jalanan off-road seperti ini dengan menggunakan motor trail. Jadi adrenalin itu seru dapat. Kekuatan otot tangan saat pegang kendali wajib banget nih. Medan yang gak rata bisa bikin ban motor terhempas tiba-tiba. Setelah perjalanan yang menyenangkan dan juga seru banget, akhirnya kita sampai dengan pemandangan Curug Buana. Cantik banget dari sini. Dari atas Bukit Buana, kami bisa melihat pemandangan 360 derajat. Lelah melewati medan, terbayarkan dengan pemandangan indah dari puncak bukit. Subang lekat dengan julukan Kota Nanas. Nanas madu jadi varietas unggulan daerah ini. Nanas yang manis itu biasanya terlihat dari ukuran matanya. Jadi semakin besar ini bulatannya, semakin manis juga rasanya. Mata nanas yang lebar jadi tanda buah tumbuh optimal dan matang. Nah, kalau mata nanas kecil, tandanya buah masih muda dan asam. Jumlah dan juga ukuran daun itu berpengaruh terhadap besar kecilnya buah nanas. Nah, ini kelihatan nih daunnya lebih besar yang ini dan juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan nanas yang sebelah kiri ini. Daunnya lebih kecil, terus juga jumlah daunnya ini lebih sedikit. Nanas ini akan lebih bagus kualitasnya ketika musim hujan karena tanahnya itu jadi lebih gembur. Kang, mau nyobain dong mana yang manis ya? Boleh. Pilihin, Kang. Gak tanggung-tanggung, saya langsung nyicipin 2 buah nanas. Fresh from the oven, ini langsung dari kebunnya. Saya bakalan buktiin yang kata akangnya ini yang matanya lebih besar itu lebih manis. Memang kelihatannya kalau dari warna sama aja sih, tapi ini yang matanya lebih besar lebih berair. Langsung aja dicoba ya, Kang. Iya, silakan. Manis banget. Sekarang kita coba yang matanya lebih kecil. Memang lebih manis yang ini sih, yang matanya lebih besar. Tapi karena ini jenisnya nanas madu, jadi dua-duanya sama-sama manis, Kang. Tapi memang lebih manis yang ini. Bener nih tipsnya. Yang matanya lebih besar. Iya. Ini. Iya. Mengeksplor keseruan di Tasikmalaya. Kali ini saya bersama dengan komunitas Tempala Adventure. Kita akan melakukan canyoning di Curug Cikoja. Oke, sekarang saatnya saya turun.
Doakan saya ya. Dipandu operator, saya mulai turun perlahan. Rappelling selalu ngasih pengalaman mendebarkan dan sudut pandang yang beda. Salah satunya saat tubuh kena terpaan percikan air. Ini untuk batuannya sebenarnya tidak terlalu susah karena dia rata. Jadi sebenarnya ini pemula bisa ya. Lagi kita membangun pertumbuhan karena jalanannya rata. Curug Koja ini ketinggiannya sekitar 25 meter. Curug Koja mengalir melalui tebing batuan kapur yang relatif mudah dijadikan pijakan. Yang pertama, kita mau turun lagi tuh di bawah. Saya harus tetap mengontrol nafas dan meregangkan otot supaya aliran darah lancar. Ini tingkatan kedua udah nggak kena lagi airnya karena memang dia lerengnya itu sedikit berbeda dari yang di atas, jadi aman di sini. Makin ke bawah, tantangan mulai berkurang. Bikin langkah saya selanjutnya lebih mudah. Oh, ini pemandangannya dari sini cantik banget curugnya. Sampai di bawah air terjun, kami harus berjalan melewati jalan setapak untuk kembali ke atas sebagai titik awal penurunan. Mengeksplor salah satu kekayaan alam yang ada di Jawa Barat, saya sedang berada di Curug Tilu Cipela dan akan menikmati keindahan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lain Tasikmalaya, lain pula di Kabupaten Bandung. Curug Tilu Cipela di Ranca Bali ini lokasinya cukup tersembunyi dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Walaupun curugnya ini tidak terlalu besar, tapi cipratannya ini lumayan kenceng dan airnya dingin banget. Curug Tilu Cipela jatuh dari tebing hijau alami. Diapit oleh pepohonan, airnya begitu segar mengalir ke kolam. Disebut Curug Tilu karena air terjun ini memiliki 3 aliran berjejer dan sekarang saya mau melihat aliran yang lain nih. 3 curug yang saling berdekatan dalam satu aliran jadi keunikan Curug Cipela. Curug Tilu ini berasal dari sumber mata air, jadi dia tidak akan pernah kering. Tapi kalau hujan, debit airnya itu memang akan menjadi lebih deras. Setelah seru-seruan, menikmati keindahan alam, sekarang waktunya untuk mengisi perut. Karena kalau habis main air itu pasti lapar. Di lokasi yang indah, hidangan juga harus dibuat istimewa. Kali ini saya akan membuat daging yakiniku. Udah pas rasanya dan sudah matang, waktunya untuk dinikmati. Keindahan curug di Indonesia memang tidak pernah membuat saya bosan, apalagi dengan keunikannya tersendiri dan juga suasananya yang sejuk dan asri.